Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni Asmur dari kelas PT 4409. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pada minggu 12, di mana pada tugas ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat program mengenai program dan membuat sebuah plot. Nah, di sini plot jumlah kasus, bulan, setiap bulannya, tiap negara, tiap grup ruang atau umur, dan juga plot jumlah kasus tiap tahunnya. Yang mana nanti ketika membuat plot ini kita akan membuat plotnya di Jupyter. Baik, sebelumnya kita masuk ke pie chart. Nah, di pie chart ini kita klik ke file, terus ke setting. Nah, kita di setting ini kita ke Python interpreter. Nah, karena kita akan menggunakan Jupyter, kita tambahkan di sini Python interpreter Jupyter. Ini kan ada tambah plus ya, tambah. Nah, di sini itu kita tinggal klik terus masukkan nama interpreternya itu. Nah, ini ada kan. Nah, setelah itu kita install. Kebetulan di sini saya sudah menginstal interpreter. Nah, setelah itu kita ke Python page A. Ini, nah, di sini itu kita akan mendownload 3. Yang pertama itu NumPy. Nah, di sini itu nanti kebetulan di NumPy ini saya sudah install. Nah, di NumPy ini di sini kita install terlebih dahulu. Di sini itu ada tertulis install. Nah, kita klik install. Terus yang kedua adalah matplotlib. Kebetulan biasa sudah install, jadi kita tinggal klik install aja kalau belum. Dan yang terakhir adalah pandas. Kita tinggal klik install. Kebetulan ketiganya sudah saya install. Nah, setelah ketiganya interpreter Jupyter dan ketiganya tadi NumPy, matplotlib dan pandas yang kita sudah install, kita ke terminal. Nah, di terminal itu kita tunggu saja, nanti itu di sini kalau sudah ke sini yang ada plus 12. Nah, kita klik Jupyter Notebook. Setelah itu kita enter. Nah, setelah di enter beberapa detik itu nanti akan muncul ini. Nah, karena kita akan membuatnya di browser Jupyternya, maka link ini kita copy terus ke Chrome. Nanti itu yang pertama muncul itu ini. Kalau kita copy terus nah kita muncul itu ini. Nah, yang ada di tugas 12 yang di page itu nanti filenya itu akan muncul. Nah, sebelumnya ini file, karena file yang akan kita buat plotnya itu ini daily ESC. Ini itu sebelumnya di PyCharm kita harus copy paste dulu ke sini. Terbaca filenya. Nah, setelah itu kita ke new. Ini kan halaman pertamanya yang dari yang kita copy paste. Nah, terus kita klik ini Python 3 ini. Nah, setelah kita klik ini maka akan muncul ini. Nah, di sini itu kita buat ininya program dan plotnya. Nah, pertama adalah kita
import numpy as np, terus import matplotlib.pyplot as plp, terus kita import pandas as pd. Setelah itu kita run terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita run akan muncul ini. Bukan, tapi tidak ada tulisannya. Nah, di sini itu kita kan kita ini itu sintaks dari pandas untuk membaca file CSV-nya dari file yang tadi. Nah, untuk namanya itu terserah kita mau kita pakai data atau file, terserah, atau data frame. Ya sebenarnya sih ini tuh data frame. Terus untuk read, nah nama filenya tadi apa ini? Baca. Nah, terus kita tulis data ini apa, terus kita run. Nah, ketika di run itu nanti akan muncul ini isi dari file yang ada di CSV ini, nanti itu akan kelihatan gitu. Nah, di file itu terdapat ini dari data ke 0 sampai ke 7.900 79.256 ini kolomnya ini. Nah, di soal yang pertama itu kita disuruh buat plot jumlah kasus setiap negaranya. Artinya negara di sini itu MUI country atau bisa juga yang sama. Nah, pertama sebelumnya yang pertama itu sebelumnya itu kan ini kan ada 79.000 lebih data. Itu pasti sulit untuk mengetahui negaranya apa saja. Masa kita harus baca atau lihat atau list sendiri. Nah, untuk itu untuk mengetahui negaranya yang mana saja, dan saya menggunakan di sini sebelumnya saya komen saja supaya lebih jelas. Nah, di sini itu data. Nah, kan yang sebelumnya itu kan namanya itu kan data dari file. File ini kan kita simpan dalam data. Nah, dari data didatakan di file, kita itu cuma mau lihat negaranya saja. Nah, negaranya itu dari data. Di sini ada country. Nah, kebetulan ketika saya menggunakan country ini di sini itu ini terjadi error. Jadi saya menggunakan yang juga kurang tahu. Nah, saya menggunakan yang MOI compilation. Juga sama. Nah, terus ini terus ini dot value counts. Value counts-nya ini itu fungsinya untuk kayak search gitu. Kayak untuk
untuk mencari dari nama negara yang ada itu, nanti dia itu akan menghitung ada berapa kali muncul dari nama negara yang nantinya ada di data ini di data CSV ini, supaya nanti itu jadi terlihat jelas satu negara itu munculnya berapa kali, jadi tidak berulang. Nah, ini itu key-nya dan ini itu value-nya. Nah, semisal kita run dulu ya supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini tuh akan terlihat jelas nama negaranya. Terus ini value counts-nya ini, yang ini berapa kali muncul. Jadi sudah ada, sudah tulis sendiri. Nah, karena ini udah ada, jadi saya itu tinggal copy paste ini nama-nama negaranya ke sini. Nah, terus karena nama negaranya sudah ada, ini kan untuk mengetahui nah, ini kan jumlah negaranya itu, untuk mencari jumlah negaranya itu ini kan, ini kan nama negara dan jumlahnya. Terus karena kita mau buat plot untuk kasus tiap negara, maka kita tulis plt.bar_h. Di sini itu saya menggunakan bar_h supaya lebih mudah. Untuk bar_h ini nanti itu plotnya akan berbentuk horizontal atau dari kiri ke kanan. Ini itu dari kiri ke kanan. Semisal kita itu cuma menggunakan bar saja, itu nanti bentuknya vertikal dari bawah ke atas. Nanti bentuk ininya, ini itu nanti dari gambarnya itu dari kebalik gitu, ini ke atas, dari sini ke atas, dari bawah ke atas, dari sumbu X ke atas. Nah, terus itu untuk PLT bar-nya. Terus yang di dalam ini kita menggunakan di PLT bar kan itu berbentuk horizontal. Nah, di sini di negara ini kayak nah, di sini kan muncul. Nah, di sini barha. Sini negara. Nah, yang negara ini itu kan dari ini. Nama-nama negaranya itu nanti akan muncul di sisi ini. Di sumbu Y. Terus jumlah negara dari yang di sini itu akan berada pada sumbu X. Terus ini itu color. Nah, atau pewarnaan plotnya. Nah, di sini kebetulan saya tuh cuma pakai merah muda atau pink. Di sini tuh bisa, ini tuh tergantung orang yang membuat. Jadi kita bisa ganti atau bisa tambah. Misal kuning ya. Yellow. Nah, sekarang. Nah, seperti ini akan muncul. Warnanya akan ada dua. Beda-beda. Cuma di sini saya cuma pakai. Terus plt.y label
Ini untuk apa? Ini itu untuk memberi label pada sumbu Y. Nah, sumbu Y yang di sini. Nah, ini kan nama negara, jadi saya kasih label nama negara. Nah, ini labelnya. Terus sama PLTX label. Di sini itu yang di sini. Nah, yang di sini yang sumbu X-nya saya itu kasih label jumlah kasus. Seperti itu. Terus PLT title. Ini title untuk apa? Nah, untuk yang memberi judul pada plot ini, diagram ini. Nah, judulnya itu karena nomor satu itu kita harus mencari membuat plot jumlah kasus tiap negara, jadi saya kasih judul kasus tiap negara. Nah, terus kita untuk menampilkannya kita menggunakan plt.show. Jadi kita tinggal run. Nah, ini. Yang kedua. Nah, soal yang kedua, kita itu disuruh membuat plot jumlah kasus tiap bulan. Sebenarnya sintaksnya ini hampir sama. Mirip-mirip. Cuman di sini tiap bulan artinya itu yang ini kan data date yang date onset and date notification. Nah, di sini itu saya menggunakan yang date notification karena date yang confirmation itu ada banyak yang kosong. Saya menggunakan yang date notification. Nah, di sini date notification. Nah, di date notification ini kan kalau seperti ini itu hanya akan terbaca seperti biasa saya kayak ini itu kurang jelas, ini terbaca seperti tulisan biasa saja. Jadi untuk itu kita harus merubahnya dulu di sini dari data date notification yang tadi saya ambil data date notification. Kenapa di sini data? Karena kan file CSV-nya kita simpan di data. Terus di date notification tadi itu kita rubah menjadi supaya tampilannya itu bisa kebaca. Nah, kita itu pakai ini yang pandas itu pd dot ini sintaks ini itu sintaksnya itu pd dot to date type data date notification. Ini itu karena ini itu data yang akan kita ubah atau sesuaikan dengan penulisan tanggal. Terus ini data date notification date month value count. Nah, di sini kita pakai month atau bulan karena yang akan kita buat plotnya itu kasus tiap bulan. Semisal di sini kita buat plot kasus tiap negara, kita pakai year. Seperti itu. Terus value count-nya juga sama yang sebelumnya. Ini itu untuk menghitung berapa tiap bulannya itu yang muncul berapa kali. Seperti itu. Sama yang sebelumnya. Misal bulan 9 munculnya berapa kali, bulan 10 munculnya berapa kali. Nah, ini saya ambil dari mana? Ini saya ambil dari apa yang muncul di sini.
Sama seperti sebelumnya. Baik, sebelum itu kita dari sini bulan 9, bulan 10 sampai seterusnya. Nah, di sini itu akan muncul dari count-nya ini akan muncul berapa kali begitu. Di datanya bulan 9 itu muncul berapa kali, bulan 10 berapa kali. Ini itu tidak ini tuh hanya fokus pada bulannya saja. Seperti itu. Entah itu tahun berapa, tahun baru berapa, tahun 19 berapa, ini tuh tidak berdasar pada tahun, tapi yang di bulan 9 itu ada berapa. Seperti itu, ada berapa kasus. Nah, itulah mengapa kita di sini menggunakan moon. Nah, dari sini, jadi dari sini kan datanya, data bulannya muncul. Tinggal saya copy ke sini. Kembalikan ke terus TLT karena kita mau buat plotnya. Nah, kita tulis TLT sama yang kasus tiap negara. Saya juga masih menggunakan batha, terus yang disumbu X-nya bulan, terus yang ini bulannya, terus jumlah bulan, artinya jumlah kasus tiap bulannya, yang ini kesumbu X. Terus color. Nah, di color ini saya menggunakan yang warna biru. Terus kita beri label di sumbu Y-nya itu, ini kan bulan. Terus sumbu X-nya jumlah kasus. Nah, namanya title-nya itu kasus tiap bulan. Terus PLT show. Nah, ini dia. Nah, ini munculkan. Terus yang ketiga. Selanjutnya yang ketiga itu kita disuruh untuk membuat plot dari jumlah kasus setiap grup ruang. Artinya maksudnya itu jumlah kasus setiap ini age group atau grup umurnya. Nah, untuk itu di sini usia, untuk melihat usianya itu ada berapa sama kayak tadi itu, ini itu tinggal kita yang ini. Nah, nanti itu akan muncul rentang usia, terus ada berapa banyak kasus di rentang usia tersebut. Nah, setelah itu saya copy paste rentang-rentang usianya ke sini, ke usia. Sama kayak yang kasus sebelumnya. Terus berhak usia yang ini, usia yang ini kan dari sini. Terus jumlah usia yang ada di sini, jumlah usia. Terus color, nah saya kasih color white. Terus kita kasih label di sumbu Y-nya ini adalah rentang usia, dan di sumbu X-nya adalah jumlah kasus. Nah, title-nya tuh judulnya itu kasus tiap rentang usia atau kasus tiap grup usia, bisa. LT show untuk memperlihatkan grafik atau plot seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita disuruh buat plot jumlah kasus per bulan dan bulan apa paling banyak yang terjadi. Ini sama ya, sama yang kedua tadi, jumlah kasus tiap bulan. Nah, bulan apa yang paling banyak terjadi?
Nah, ini bisa kita lihat dari sini. Bulan yang paling banyak terjadi adalah di bulan 9. Yang terakhir, kita disuruh untuk menunjukkan jumlah kasus setiap tahunnya. Nah, yang terakhir, jumlah kasus setiap tahunnya. Nah, itu sama, kita itu ambil data dari date notification. Sama-sama yang jumlah kasus tiap bulan. Yang membedakan itu adalah di sini. P-nya juga sama. Yang membedakan di P-nya. Di sini kan tiap tiap tahun. Jadi kita menggunakan year. Nah, terus tahunnya ini LT4 sama sinteksnya adalah tahun. Dari mana? Dari sini. Dari klarifikasi. Terus jumlah tahun. Jumlah tahun itu yang dari sini dan yang ada dari yang ini. Terus color, pewarnaan. Saya menggunakan warna merah. Terus kita label yang dia-nya itu kan ini kan tahunnya, ini tahun. Terus di X-nya itu kan jumlah kasus. Nah, title-nya atau judulnya itu kasus tiap tahun. Ini kan tiap tahun. Delta Dutchio untuk memperhatikan. Satu diagram word-nya seperti itu. Jadi semuanya itu intinya semuanya itu ini K-nya itu dari data yang mana kita itu harus lihat dari data ini yang ada di sini. Yang mana data yang CSV-nya ini itu untuk membacanya kita menggunakan pandas yang kita simpan dalam dalam yang mana uh, yang mana file data CSV-nya untuk membacanya itu menggunakan pandas yang kita simpan dalam data. Ini hasil dari plottingnya yang sempat saya buat. Lebih dan kurangnya memaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.